Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Giraldo, NIM G1417013, akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Tindakan Pencegahan dan Kepedulian COVID-19 pada mahasiswa aktif S1 IPB University di bawah bimbingan Ibu Pika Silvianti MSI dan juga Ibu Dr. Insinyur Indahwati MSI. Akan ada 5 pokok bahas yang akan saya sampaikan pada pemaparan kali ini. Yang pertama ialah pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan metode penelitian, lalu ada hasil dan pembahasan, kemudian ada simpulan dan saran, lalu ada daftar pustaka. Yang pertama ialah pendahuluan latar belakang. COVID-19 merupakan sebuah infeksi yang sangat mudah menular dan dapat menyebabkan sakit yang diakibatkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Nah, virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019, lalu dengan sangat cepat menyebar ke seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Kasus COVID-19 di Indonesia pada 20 Agustus 2021 didapati hasil bahwa lebih dari 3.900.000 orang dinyatakan positif terkonfirmasi virus COVID-19 dengan lebih dari 120.000 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari penerapan PSBB, penerapan protokol kesehatan, kemudian larangan mudik pada Hari Raya Idul Fitri, dan juga yang paling baru ini ialah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat, terkhusus di wilayah Jawa dan Bali. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga untuk menyebarluaskan tentang tindakan-tindakan pencegahan. Peubah-peubah yang digunakan pada penelitian kali ini tidak dapat dihitung secara langsung, sehingga pada penelitian ini digunakan Structural Equation Modeling atau SEM yang merupakan gabungan antara analisis regresi dan juga analisis faktor. Tujuan dari penelitian ini ialah yang pertama, menentukan faktor yang memengaruhi kepuasan mahasiswa S1 IPB University terhadap penanganan pandemi. Yang kedua, menentukan faktor yang memengaruhi kepercayaan mahasiswa S1 IPB University terhadap instansi terkait penanganan pandemi. Selanjutnya ada metode penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui survei terhadap mahasiswa aktif program studi Strata 1 atau S1 Institut Pertanian Bogor dengan menggunakan metode cluster random sampling dengan klaster berdasarkan tahun masuk IPB dan juga fakultas. Berdasarkan hasil prasurvei didapati hasil total 4 klaster dan data yang diperoleh menghasilkan 4 peubah laten dengan total 20 indikator. Berikut ialah peubah-peubah yang digunakan dalam penelitian kali ini. Yang pertama ada peubah PSM dari laten PSM, merupakan Preventive and Supportive Measure atau tindakan pencegahan. Terdapat 9 pertanyaan yang mewakili peubah laten ini. Selanjutnya ada peubah AWB atau Awareness Building. Terdapat 7 pertanyaan yang mewakili peubah laten AWB. Selanjutnya ada SSF atau Student Satisfaction dan juga TRA atau Trust in Authorities. Masing-masing ada 1 dan juga 3 pertanyaan yang mewakili peubah laten SSF ataupun TRA. Berikut adalah model yang digunakan dalam penelitian kali ini berdasarkan Sarker tahun 2021. Dalam penelitian ini didapati 753 responden dengan karakteristik 61,1% diantaranya berjenis kelamin perempuan dan 38,9% diantaranya berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan persebaran domisilinya di Indonesia, didapati hasil bahwa 19,9% responden berasal dari Pulau Sumatera, 74,4% responden berasal dari Pulau Jawa, 1,6% berasal dari Pulau Bali dan Nusa Tenggara, 2,4% responden berasal dari Pulau Kalimantan, 1,2% responden berasal dari Pulau Sulawesi, dan juga terakhir ada 0,5% responden berasal dari Pulau Maluku dan juga Papua. Nah, setelah didapatkan datanya, dilakukan dengan perhitungan model awal. Didapati beberapa peubah dan juga indikator memiliki nilai loading faktor yang lebih kecil dari 0,7, sehingga dikeluarkan dari model dan juga dilakukan perhitungan kembali. Setelah indikator-indikator tersebut dibuang dan dihitung kembali, didapati hasil bahwa semua peubah memiliki nilai loading faktor yang lebih besar dari 0,7. Artinya bahwa telah memenuhi syarat convergent validity atau
validitas konvergen, yang ini menyatakan bahwa indikator-indikator dan peubah-latihan yang digunakan dalam penelitian kali ini sudah valid. Selanjutnya juga dilakukan perhitungan discriminant validity dengan membandingkan nilai loading factor terhadap nilai cross loading factor. Yang dimaksud dengan discriminant validity ialah menyatakan bahwa indikator-indikator telah berada pada latihan yang tepat. Sebagai contoh, saya ambil pada peubah AWB1, AWB5, dan AWB6 memiliki nilai lebih besar di peubah latihan AWB dibandingkan pada peubah latihan PSM, SSF, ataupun TRA. Karena semua nilai loading factor lebih besar daripada nilai cross loading factor, dapat dikatakan bahwa semua peubah latihan dan juga indikator telah memenuhi syarat discriminant validity. Selanjutnya juga ada composite reliability, di mana syarat composite reliability ini memiliki kriteria nilai composite reliability-nya harus lebih besar daripada 0,6. Didapati bahwa semua peubah latihan memiliki nilai yang lebih besar daripada 0,6. Selanjutnya ada average variance extracted, didapati hasil bahwa semua peubah latihan memiliki nilai yang lebih besar daripada kriteria, yakni harus lebih besar dari 0,5. Ini artinya bahwa model-model ini dapat dijelaskan oleh variance datanya, bukan dijelaskan oleh variance errornya. Selanjutnya ada Cronbach alpha, didapati bahwa nilai peubah latihan ini telah melebihi kriteria, yakni lebih besar daripada 0,7. Karena semua latihan dan juga indikator telah memenuhi syarat-syaratnya, maka dapat dikatakan bahwa peubah latihan juga indikator-indikator yang digunakan telah valid dan juga reliable untuk dilakukan perhitungan selanjutnya. Selanjutnya dilakukan evaluasi inner model dan juga uji hipotesis. Didapati hasil bahwa terdapat dua model dalam penelitian kali ini, ada SSF dan juga TRA. Untuk model SSF diketahui bahwa terdapat nilai R-square sebesar 3,9%, yang berarti bahwa keragaman yang dapat dijelaskan oleh PSM dan juga AWB untuk SSF ialah sebesar 3,9%, sedangkan 96,1%-nya dijelaskan oleh keragaman lain di luar daripada model, sedangkan Q-square-nya didapati hasil 3,2%. Artinya keragaman yang dapat ditangkap oleh model secara keseluruhan ialah 3,2%. Sedangkan untuk model TRA diketahui R-square-nya sebesar 34,5% dan Q-square-nya sebesar 25,1%. Selanjutnya dilakukan pengujian uji hipotesis menggunakan uji T. Didapati hasil bahwa semua jalur, terdapat total 5 jalur, memiliki nilai T statistik yang lebih besar dari titik kritis yang digunakan, yakni 1,96. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua jalur di sini sudah berpengaruh secara signifikan. Begitupun jika kita melihat p-value-nya, bahwa semua nilai p-value lebih kecil daripada 0,05. Yang berarti memang bahwa jalur-jalur yang digunakan dalam penelitian kali ini sudah signifikan. Karena nilai R-square yang kecil, maka penelitian dilanjutkan dengan melakukan kecocokan model dengan menggunakan uji SRMR atau square root mean square residual. Menurut Hensler tahun 2014 bahwa kriterianya harus lebih kecil daripada 0,01. Nah, pada penelitian kali ini, model memiliki nilai 0,073, sehingga dapat dikatakan bahwa model sebetulnya telah layak dan juga cocok digunakan pada data. Berdasarkan hasil tersebut, didapati beberapa simpulan. Yang pertama, bahwa semua peubah laten memiliki pengaruh yang signifikan terhadap model. Nah, pada model kepuasan mahasiswa atau SSF, itu didapati R-square-nya sebesar 3,9% dan juga nilai Q-square-nya sebesar 3,2%. Nah, peubah AWB ini adalah peubah yang paling besar pengaruhnya terhadap model SSF. Nah, sedangkan pada model TRA, didapati R-square-nya itu sebesar 34,5% dan nilai Q-square-nya sebesar 25,1%. Nah, pada model TRA ini, peubah SSF yang paling memiliki pengaruh yang paling besar. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan mahasiswa terhadap penanganan pandemi itu sangat dipengaruhi kegiatan yang meningkatkan kepedulian terhadap COVID-19, sedangkan kepercayaannya itu dipengaruhi oleh kepuasan mahasiswa. Selanjutnya, dari total 20 indikator yang digunakan, terdapat 11 indikator yang berpengaruh pada penelitian kali ini, yakni ada PSM3, PSM4, PSM5, PSM8, AWB1, AWB5, AWB6, SSF1, TRA1, TRA2, dan juga terakhir ada TRA3. Saran untuk penelitian selanjutnya ialah memperluas cakupan populasi dan juga melakukan pengelompokan berdasarkan klaster domisili dan juga dapat menambah indikator-indikator yang belum terdapat dalam model sehingga dapat lebih menjelaskan keragaman dan juga lebih memiliki prediksi relevansi. Berikut ialah daftar pustaka yang saya gunakan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.